Itu terjadi pada malam hari ketika saya di dalam kamar ditemani ibu saya, terus terdengar suara tek-tek ciri khas penjual tahu tek. Saya meminta ibu saya untuk membelikan tahu tek itu. Setelah itu saya rebahan melihat ke atas. Dinding plafon di kamar saya itu kan terbuka. Tanpa hitungan menit, semuanya itu hilang. Apa ya, ketemu semacam kerajaan. Nah, sosok makhluk ini juga nggak berani masuk, hanya ketok-ketok pintu, terus dibuka, baru yang di dalam itu mengajak saya berbicara atau berkata atau bilang, ayo tak doleno panggonmu. Nah, ketika saya diajak mencari, semuanya di atas pintu itu bertuliskan Arab Peko atau Arab Gundul. Nah, ketika sudah ketemu bahwasanya ini tempat saya, itu nama saya yang asli, bukan nama yang berjasad, baru dibukakan pintu. Setelah dibukakan pintu, Kang Odeng, saya dibilangin bersihin semua, jangan ditiduri. Selamat siang Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang bernama Pak Siswanto. Pak Siswanto ini akan mengisahkan di mana Pak Siswanto pernah mengalami sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang mistis, di mana Pak Siswanto pernah memasuki alam kelanggengan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Siswanto. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Katanya Pak Siswanto ini tadi cerita-cerita sama saya pernah masuk alam kelanggengan. Itu kalau bisa diceritakan dari awal, dibabarkan, itu gimana awal kisahnya Pak? Begini Kang Odeng, itu terjadi pada tahun 1981 ketika saya masih duduk di bangku SD kelas 3. Itu terjadi pada malam hari ketika saya di dalam kamar ditemani ibu saya, terus terdengar suara tek-tek ciri khas penjual tahu tek. Saya meminta ibu saya untuk membelikan tahu tek itu. Setelah itu saya rebahan melihat ke atas. Dinding plafon di kamar saya itu kan terbuka. Tanpa hitungan menit, semuanya itu hilang. Setelah itu Kang Odeng, datanglah Punokawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang dipimpin oleh Semar, terus mengaitkan tangannya ke saya. Saya diajak naik. Dalam memegang tangan saya, si Semar itu berbicara, wis
melo aku bakal mulya uripmu. Lah ketika saya mengikuti, itu ada pijakan-pijakan tangga yang itu memang saya rasakan terbuat dari awan. Ketika pijakan pertama, kedua, itu saya sudah dibilangi, Kang Odeng, dibilangi jangan lihat ke bawah. Ketika saya menapai yang ketiga, saya melihat ke bawah. Nah, di situ saya bertanya, yang di bawah itu siapa? Terus saya ini siapa? Kok ada dua? Nah, si Semar itu berbicara lagi, wis ayo ndang munggah. Ayo kita naik. Setelah di trap yang 7, semua apa yang saya pandang, saya lihat, dan saya rasakan, itu hamparan rumput yang tak terbatas. Sejauh kita memandang, seluruhnya hijau. Nah dari situ, si Punokawan atau Semar Gareng Petruk Bagong ini tidak berani melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi ada yang menjemput sesosok makhluk. Dia memakai baju putih semua dengan muka bercahaya. Terus saya dipegang tangan saya, ayo. Saya berjalan di atas rumput berdua dengan sosok makhluk itu. Setelah nyampe dan melewati padang rumput ini, baru menemui semacam pasir atau padang tandus. Nah, setelah dari situ, yang membawa saya awal itu, yang melewati rumput, tidak berani meneruskan lagi untuk melewati yang padang pasir atau tandus itu. Ada sesosok lagi datang menghampiri saya, dan makhluk ini juga memegang tangan saya. Diajak melewati, baru ketemu ketemu semacam kerajaan. Nah, sosok makhluk ini juga nggak berani masuk, hanya ketok-ketok pintu, terus dibuka, baru yang di dalam itu mengajak saya berbicara atau berkata atau bilang, ayo tak dolekno panggonmu. Nah, ketika saya diajak mencari, semuanya di atas pintu itu bertuliskan Arab Peko atau Arab Gundul. Nah, ketika sudah ketemu bahwasanya ini tempat saya, itu nama saya yang asli, bukan nama yang berjasad, baru dibukakan pintu. Setelah dibukakan pintu, Kang Odeng, saya dibilangin bersihin semua, jangan ditiduri. Sebelum saya melakukan, saya rasakan di tempat itu tidak ada hawa panas atau hawa dingin atau merasa kehausan atau merasa kepingin makan yang enak-enak. Tidak saya rasakan semuanya itu. Yang saya rasakan hanya nyaman. Setelah itu saya lakukan untuk membersihkan tempat saya itu. Saya bersihkan, setelah bersih, karena saking enaknya di dalam situ, mata saya perlahan-lahan terpejam, ketiduran. Terus si
sosok makhluk yang di dalam itu yang menunjukkan kamar saya itu masuk. Dia bilang marah, wis seru, ojo dituroni, kok malah dituroni, sudah tahu jangan ditiduri, hanya dibersihkan kok malah ditiduri. Saya dibentak, dimarahi Kang Odeng, terus saya ditarik keluar, arahnya itu ke barat. Setelah itu ada satu pintu dibuka, saya ditendang. Dalam proses saya jatuh menjerit, saya sudah terikat, dalam artian kata terikat kain kafan. Mulai dari hidung ini ada kapas, mata ada kapas, dan kaki ini terikat, di tengah ini terikat, terus di atas kepala terikat. Dalam kondisi saya teriak, terus saya bangun, semua apa yang katakan orang layat ya, orang datang mendengar saya teriak, itu sebagian lari, sebagian memberikan doa-doa seperti sholawat, bismillah, sebagainya macam lah. Setelah itu Pak Mudin mendatangi saya, bahwasanya saya masih hidup. Lah, kisah ini nggak berhenti di sini, Kang Odeng. Nggak berhenti di sini. Ini berkelanjutan. Awal mula itu kenapa kok bisa Bapak ini meninggal? Awal mulanya. Apa gelap, apa tiba-tiba, kan tadi saya dengarkan Bapak cerita minta tahu tek lah ya. Minta tahu tek. Pas tidur itu apa tiba-tiba kayak kesirep? Apa gimana Pak? Enggak, tidak Kang Odeng. Enggak kesirep atau enggak tidur. Tiba-tiba berubah. Tembok itu sudah tidak ada, plafon itu sudah tidak ada, yang ada hanya semacam cuaca kalau ketika sore itu aja. Terus diyakini dengan orang tuanya Bapak ini sudah meninggal gitu ya, Pak Gwin? Iya, diyakini karena emang sudah nggak bernafas? Sudah nggak bernafas karena sudah 4 jam. 4 jam? 4 jam. Berarti langsung dimandikan ya, dikafani waktu itu? Sudah dimandikan, sudah dikafani. Sudah dimandikan, sudah dikafani, ya kemungkinan mau diberangkatkan, kemungkinan. Itu waktu itu usia berapa? Itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Saya kelahiran 74. Kalau 3 SD itu saya umur mungkin 9 tahun. 9 tahun. Kurang lebihnya ya? Kurang lebihnya 9 tahun. Tapi habis itu ada kejadian lagi, Pak? Setelah itu beruntun. Kejadian itu beruntun. Setelah itu tahun pada waktu itu kalau nggak salah saya SMA kok. 1991. Selepas pulang sekolah itu saya nggak mandi, nggak makan, masih pakai seragam sekolah, tidur. Ya saya rasa tidur wajar lah Kang Odeng. Karena apa sih? Sore tidur, pagi bangun. Ternyata ibu saya bilang, turu kok kaya wong mati, telung dino telung bengi gak tangi. Bilang begitu Kang Odeng. Terus akhirnya saya berpikir kok kejadian ini beruntun. Itu terulang lagi. Saya mempunyai anak itu. Ketika saya sudah nikah,
saya punya anak, terulang lagi, tidur 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa apapun, terulang lagi, dan menginjak usia 37, terulang lagi. Terulang lagi itu begini kadang, ketika saya dikasih amalan sama guru ya, iki wiriten, disebutkan wiridnya ndak apa-apa. Nggak apa-apa. Hu Allah iku sampurnane sukma, la ilaha illallah iku sampurnane jasad. Begitu Kang Udeng. Saya enggak pikir panjang lagi, saya amalkan tiap malam. 1 bulan saya ditegur, harus pakai napas, tarik itu begini, keluar itu begini, tarik, Allah keluar. Terus dia bilang, masalahnya apa oleh masalahnya napasmu itu tali urip marang pangeranmu, talinya hidup dengan penciptamu, bilang begitu. Lalu saya pakai Allah, tarik, Allah keluar, itu berulang-ulang, walaupun kita bekerja tetap tetap kita amalkan itu wirid itu. Lah, suatu malam ketika saya itu jalankan, kalau orang Jawa itu liyepe angloyup, antara sadar dan tidak. Saya merasa di dalam dada saya itu free, kulit ini sobek, sobek jadi nyengkem kodok lah, jadi 4. Itu ndak ada darah tapi kelihatan putih. Saya nggak percaya, terus saya ngaca, dan anehnya lagi di dalam kaca itu sama tapi beda. Perbedaan begini Kang Odeng, saya rambut pendek, saya sawo mateng kulitnya, tapi yang di dalam kaca itu rambut panjang, kulitnya putih, wajah mirip. Lah dari situ terus saya dengar kalau orang Jawa dulu bilang embok, kalau bahasa Indonesianya nenek saya itu bilang, wene ana kalo banyu Puspita Sari Laburana iku. Saya datangi tuh kendi yang di meja itu, Kang Odeng, saya ambil, terus saya basuhkan, rasa panasnya itu hilang, tapi masih tetap ada bekas sobekan 4 itu. Terus jantung ini kelihatan Kang Odeng, detak jantung saya lihat gini kelihatan, tek, 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 tek. Terus si nenek saya itu bilang lagi, morong ulon, datanglah ke barat, nang kono kok ana wong medhi jangan wernaning 7 rupa. Terus saya keluar, saya ke situ Kang Odeng. Memang betul ada orang perempuan 7 ini sedang memetik sayur-sayur itu, tapi yang diambil itu pupusnya. 1 itu luntas, daun luntas. Terus yang kedua daun kates atau pepaya. Terus lembayung. Terus kenikir, kangkung, terus satunya lagi ini sinom atau daunnya asem. Nah, disuruh mengambil 1 genggam, terus disuruh suruh ngecek, atau bahasa Indonesia apa itu ya? Numbuk lah. Suruh numbuk ya. Nah, sebelum saya tumbuk kan semuanya campur jadi 1, saya genggam. Itu tangan kiri. Setelah saya pamit,
Bu, matur suwun. Terus saya kembali, nggak berselang lama, saya ketemu sosok itu pakai baju hitam, Kang Odeng, pakai baju hitam, topi camping patahan itu, tapi mukanya ini ditutupi kain kayak kelambu hitam. Semuanya hitam, dia pegang umplung kaleng lah, kaleng. Nah, itu saya merasa itu bahwa saya kenal. Terus saya mundur, saya tegur, loh, jeng bagi dokilir jenengan ten mriki. Cok rame-rame wis nang ngale. Saya disuruh pergi. Tapi saya masih berkeinginan kepingin cium tangannya. Setelah saya tarik tangannya, saya cium, dia tarik, Kang Odeng, tarik, dia melompat ke belakang. Itu ada sungai, ukurannya itu 2 meteran. Saya di sisi selatan, terus orang itu di sisi utara. Dia bilang lagi, wis nang mulai, sudah pulang loh. Tapi sambil tangannya itu masukkan ke air kali itu pure 3 kali. Terus kena sini saya, Kang Odeng. Setelah itu saya bilang, nggih matur nuwun, Kanjeng Bagindo Kilir, matur suwun sangat, kula mantuk. Saya kira saya pulang. Setelah pulang itu di rumah saya tumbuk, terus saya labur, apa ya, dilabur itu, dioles. Setelah dioles semua rata, berkurang, jadi hilang. Yang sobek itu hilang semua, tinggal ujung sama ujung. Terus si nenek saya tadi bilang lagi, wis wenono maneh banyu tirta kamandanu. Terus saya ambil, saya basuhkan ke dada saya 3 kali. Setelah itu adem dingin, istri saya datang jemput anak saya sekolah, bilang, Kang Odeng, ya dinteni Pendanyangan Surabaya, bilang begitu. Terus nang di wonge nang ngarep. Terus saya datangi, itu mereka berlima, cowok 4, cewek 1, Kang Odeng. Setelah itu saya bilang, wis ojo ketemu aku, jangan ketemu saya. Kalau memang tempatmu di situ ya sudah tempati. Terus saya lari ke belakang, Odeng. Ke belakang saya terbang. Si pendanyangan itu ngikuti. Setelah saya terbang, kaki saya ditarik. Ya, ditarik. Bilang begini, Kang Odeng, yang 5 tadi, pendanyangan tadi. Sesosoknya gimana pendanyangan itu? Sosoknya itu wujudnya seperti manusia. Seperti manusia, akan tetapi dia untuk wajah kelihatan muda terus. Nah, setelah itu terus saya terbang lagi, ditarik lagi. Panjang Sunan Kalijaga, jenengan pun boten usah mantuk riyin. Jenengan tasik kata tiang sing nuladani ilmune panjenengan. Kula nyuwun, Tlatah Surabaya tasik boten jenengan. Terus gini, Kang Odeng, ya, tak garis bawahi ketika saya mengucapkan terbang, terus saya mengucapkan, saya Kanjeng Sunan Kalijaga mau pergi, atau aku Kanjeng Sunan Kalijaga ate ngale. Dalam artian kata, saya ini bukan Kanjeng Sunan Kalijaga, mungkin ilmu yang saya anut atau diberikan guru saya, ini mungkin saya
jalur atau memang ilmu Kanjeng Sunan Kalijaga inilah yang masuk di dalam tubuh saya. Wallahu alam saya tidak tahu. Tapi ya tetap saya jalani, saya sebagai manusia sampai detik ini, sampai akhir ini saya tetap jaga amalan-amalannya, dan saya menjaga yang namanya Poncondrio, mulai pangambu, pandulu, pangrungu, pangucap, itu saya jaga sampai sekarang. Nah setelah itu masih banyak kadang untuk apa ya, keanehan lah. Tapi seterusnya itu apa Bapak mempunyai kelebihan daripada manusia normal, Pak? Habis kejadian segitu apa ya, banyak lah ya. Ada nggak kelebihan yang manusia yang lain nggak punya gitu, Pak? Ada Kang Odeng. Gimana? Begini Kang Odeng. Suatu malam kumpul sama temen ya, begini. Kita ngobrol biasa, nggak ngobrol tentang apa-apa, ngobrol biasa tentang pekerjaan. Terus tiba-tiba teman yang di lain desa, jauh, pokoknya jauh, itu telepon. Mrinio Pak Sis nang kene. Yang kumpul dengan saya. Ngawur wong iki lho kene, sampai difoto Kang Odeng. Saya difoto, dikirim ke sana. Terus yang sana juga difoto, kirim ke sini. Itu dengan gambar yang sama. Pakaiannya sama. Sama. Sumpama di sini ya, saya pakai baju merah. Sana pakai baju merah. Sana pakai ini, saya pakai ini. Sama. Emang kalau dipikir secara nalar nggak mungkin lah Pak ya. Iya. Mecah jadi 2 apa 3 kan gitu ya. Tapi emang itu terjadi waktu itu Pak ya. Terjadi, masih ada saksi sampai sekarang. Makanya dari hal yang semacam itu, saya mulai menutup diri Kang Odeng, menutup diri, jangan sampai saya ini diuahkan orang, apa ya, dipuja orang. Saya tidak mau begitu. Saya Pak Sis seperti ini ya seperti ini. Saya tidak mau dipuja lah, tidak mau. Diagungkan, Iya. lah ya. Terus keanehan kedua, saya dimintai tolong ngobati orang di daerah Ngawi ya, daerah Paron Ngawi. Kita kan pinjam mobil rental dari Surabaya. Sudah saya ingatkan Kang Odeng, Mas, nanti kita turun tol Kertosono aja, kita jangan lurus, bahaya. Wah, ndak ono popo, Pak, ndak ono popo. Saya diem. Mas, di Jombang tak ingatkan lagi, Mas, nanti turun tol Medion ini kalau gitu. Wah, nggak ada apa-apa. Betul Kang Odeng. 600 meter sebelum pintu tol keluar, mobil itu macet di tengah. Sudah. Yang di dalam itu ada istri saya, ada cucu saya, ada supir. Kondisi mesin masih nyala, roda tidak bisa jalan. Terus saya turun, saya muter begini, saya lihat barangkali ada apa yang ganjal di ban atau kerusakan apa. Ternyata nggak ada rusak. Terus saya suruh minggir aja. Bisa mobil itu minggir, terus jalan keluar pintu tol Medion. Nah, selepas dari situ, ketika sampai di tempatnya orang yang minta tolong itu Kang Odeng, terus kita tangani secara nggak profesional lah, karena saya nggak pernah belajar untuk penyembuhan. Kita tangani ya memakai
wirid itu tadi dengan media air putih. Air putih itu saya pegang, jadi saya lantunkan itu terus wow, 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 sampai hati ini pas berhenti. Terus saya suruh minum sama untuk membasuh yang mana yang sakit. Setelah itu saya pamit pulang kisaran jam 3 pagi. Saya memang dikasih amplop. Waktu itu dikasih amplop kurang lebih, disebut nggak nominal, kurang lebih 1 juta, Kang Odeng. 1 juta itu saya ndak pegang sepeser pun. 1 juta itu buat mobilnya, buat jasa supir, buat tol, buat bensin, tinggal 125. 100-nya itu kita makan bareng, tinggal 25. Selepas nyampe rumah, terus saya istirahat, semuanya pulang, istirahat pagi. Saya keluar, itu ada pengemis minta, saya kasihkan semua, Kang Odeng. Jadi itulah intinya, saya bisa pergi, saya bisa pulang. Jadi untuk semacam amplop seperti itu memang mungkin tidak dikendaki mungkin ya. Soalnya guru saya kan pernah bilang, kalau kamu dimintai tolong orang, Kang Odeng, jangan sekali-sekali pamrih. Jangan sekali-sekali pamrih. Tapi Bapak Siswanto ini mempunyai guru yang wujud lah ya, manusia lah ya. Wujud. Yang ngasih amalan tadi lah ya. Wujud. Ada yang wujud, ada yang tidak, Kang Odeng. Kalau yang nggak wujud itu dari kakek saya. Leluhur lah ya. Kakek. Oh kakek. Kakek yang sudah meninggal. Ya, leluhur ya. Leluhur. Untuk mengajarinya itu bukan lewat secara nyata, enggak. Ketika mimpi itu saya diajari. Kalau yang satunya guru pembimbing saya itu memang wujud, sekali memberi arahan itu harus saya laksanakan. Jadi Pak Siswanto ini mulai kecil lah ya, mendapatkan sesuatu yang gak nalar lah ya, sampai mati ya. Bahasanya itu memang benar-benar mati ya, bukan mati suri enggak ya. Mati ya. 4 jam sudah dikubur. Sudah ya? Diikat, sudah ada kapas mata, sudah diikat semua, mau dikubur, berangkat mau dikubur itu. Itu cerita ibu saya dan cerita para yang ikut di situ. Tapi memang di alam sana itu memang ada surga lokal lah ya, apa surga bahasa Islam ya. Iya. Kayak yang panjenengan datang itu termasuk apa kategori surga itu ya? Kalau saya sih enggak lah, Kang Odeng. Kalau saya sih itulah kehidupan kekal. Hidup kekal, istilahnya alam kelanggengan, alam yang langgeng, di mana tempatnya para sukmo atau roh berakhirnya di situ nanti. Di situ, itu keyakinan saya loh ya. Karena apa? Karena saya diajak mulai dari ujung ke ujung itu ada sekat kamar-kamar begini, Kang Odeng. Tapi nggak melihat ada orang lain yang masuk kamar itu. Tertutup semua. Tertutup. Iya, tertutup, dan di atasnya itu sudah tertulis namanya sendiri-sendiri. Masya Allah. Berarti Pak Siswanto ini asli Gresik ya? Surabaya. Cuman domisili di Gresik. Masya Allah. Ya itulah sobat kisah dari Pak Siswanto. Moga-moga aja bisa jadi hikmah apa pelajaran kita. Amin.
sedikit menguraikan Pak Siswanto ya. Oke. Sebetulnya manusia itu diciptakan dari intisari makanan namanya mani. Berarti jasad kita diciptakan dari mani. Kalau dari Mbah Adam itu berarti ya intisari bumi. Kalau kita dari mani. Berarti jasad kita diciptakan orang tua kita. Makanya orang tua itu Tuhan yang wujud di muka bumi ini ya orang tua kita, terutama ibu kita. Kalau roh kita berarti yang menciptakan Dat yang maha suci. Kalau bahasa Islam Allah. Nyawa kita ditiupkan dari sana. Makanya manusia itu ada tritunggal, jasad, roh, nyawa. Makanya kalau dikir Allah. Kalau untuk sudut kejawen, di mana itu Allah? Kalau bahasa kejawen ngomongnya kayak gini, Allah itu nafas kita. Makanya ada hadis mengatakan Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kita, berarti nafas. Makanya orang Jawa-Jawa kalau dikir Allah. Tujuannya apa? Untuk mengasah jasad ini, untuk mengenal roh kita. Sejatinya roh kita itu sebutir debu dari roh Allah, apa dari Dat Allah. Kalau diuraikan kayak gitu. Makanya dikir itu bagus. Karena apa? Untuk mengenal diri sejati kita itu adalah roh kita. Makanya guru sejati kita itu adalah roh kita. Nah, gitulah sobat. Moga-moga video Pak Siswanto ini bisa jadi pembelajaran kita. Kita di bumi ini cuma hidup sementara, nggak kekal. Nanti ada kehidupan yang kekal di alam sana. Makanya apapun yang kita berbuat, apapun yang kita jalani harus direnungkan. Biar apa? Tidak menyesal di belakang hari. Ya kayak gitu sobat ya. Nah, kita tutup dulu Pak Sis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.